Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Andeliumna. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai tugas Pancasila saya dengan topik demokrasi di Indonesia. Oke, langsung aja kita lihat videonya berikut ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi di Indonesia. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian demokrasi. Nah, demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang artinya kekuasaan rakyat. Nah, demokratia ini diambil dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Nah, sedangkan menurut para ahli, di sini saya mengambil dua contoh, yaitu menurut Abraham Lincoln dan Charles Costello. Menurut Abraham Lincoln sendiri, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibuat dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sementara menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial serta politik pemerintahan yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan untuk melindungi setiap hak perorangan warga negaranya. Nah, jika tadi kita membahas pengertian demokrasi menurut para ahli yang berada di luar Indonesia, nah sekarang kita akan membahas mengenai demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia. Nah, yang pertama ada pandangan menurut Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno beranggapan bahwa demokrasi itu adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Nah, jadi artinya demokrasi menurut konsep Insinyur Soekarno adalah pemerintahan dari rakyat. Di sini, demokrasi tercipta karena ada keinginan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, tertuang dalam konsep Marxisme yang terdiri dari 3 pokok pembahasan yang disebut Trisila, yaitu ada sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa, di mana sosionasionalisme berarti nasionalis yang dimiliki rakyat Indonesia adalah nasionalisme yang sosialis, yaitu menempatkan nilai kemanusiaan dalam jiwa nasionalisme itu sendiri. Sementara sosiodemokrasi memiliki makna bahwa demokrasi yang diinginkan Insinyur Soekarno adalah demokrasi yang tidak hanya mengenai politik, tetapi demokrasi yang menanamkan budaya Indonesia, yaitu musyawarah. Dan untuk ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri berarti Insinyur Soekarno mengharapkan rakyat Indonesia meyakini keberadaan adanya Tuhan. Selanjutnya ada konsep demokrasi menurut Muhammad Hatta. Jadi di sini menurut Muhammad Hatta, demokrasi adalah hal yang tidak mengandung paham individualisme. Sifat demokratis masyarakat asli Indonesia bersumber dari semangat kebersamaan yang terwujud dalam gotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Hatta memberikan pendapatnya mengenai demokrasi pada sebuah pamflet yang berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka. Di sini, Hatta menuangkan konsep-konsep dan menyadari bahwa demokrasi yang sesuai dengan Indonesia adalah demokrasi pada bidang politik dan ekonomi yang tidak mengandung paham individualisme. Hatta juga beranggapan bahwa demokrasi dapat hidup dan kuat jika ada rasa tanggung jawab pada rakyat. Nah, rasa tanggung jawab itu dapat dihidupkan melalui koperasi. Pengertian ini dikenal juga dengan koperasi sebagai wujud kolektivisme yang baru. Oke, selanjutnya itu ada Sultan Syahrir, di mana konsep demokrasi menurut Sultan Syahrir agak berbanding terbalik dengan konsep demokrasi menurut Hatta. Ketika Hatta tidak menjunjung adanya individualisme, Sultan Syahrir malah sebaliknya. Sultan Syahrir beranggapan bahwa dalam negara demokrasi, individualisme menjadi elemen yang penting, karena pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dan martabat manusia secara individu merupakan unsur yang harus ada dalam negara demokrasi. Menurut Sultan Syahrir, demokrasi dapat terwujud dalam azas akal, tidak dengan jalur revolusi terus-menerus. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai demokrasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi liberal, biasa juga disebut sebagai demokrasi parlementer yang terjadi tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal menurut Kamus Oxford adalah demokrasi yang representatif pada perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah, namun mengakui hak individu dan kebebasannya. Sedangkan menurut Kamus Cambridge, demokrasi liberal adalah demokrasi yang berdasarkan prinsip liberalisme atau paham kebebasan.
Selanjutnya ada ciri demokrasi liberal yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada menganut paham demokrasi. Nah, sejak pertama kali Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dipastikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya konstitusi yang memberikan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul kepada warga negaranya. Selanjutnya, memiliki lembaga perwakilan rakyat. Nah, sejak dibentuknya UUD 1945, Indonesia memiliki DPR, walaupun hanya bersifat sementara. Yang ketiga, ada kekuasaan tidak berpusat pada suatu titik. Karena kekuasaan pemerintah tidak berpusat hanya kepada presiden atau lembaga tertentu saja. Semua orang mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada tidak menganut sistem presidensial. Karena presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan parlementer berperan sebagai kepala pemerintahan. Yang kelima, ada keputusan berdasarkan suara mayoritas. Apapun kebijakan pemerintah dipusatkan berdasarkan suara terbanyak atau suara mayoritas dalam parlemen atau voting. Dan yang keenam, adanya pemilu. Nah, ciri bahwa Indonesia menganut paham demokrasi salah satunya adalah diadakannya pemilu. Dan yang terakhir, adanya banyak partai politik. Di sini ada beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Natsir, yaitu pada tanggal 7 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang selanjutnya ada Kabinet Sukiman tanggal 27 April 1951 sampai 3 Februari 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yaitu pada tanggal 1 Agustus 1953 sampai 21 Juli 1955. Dan selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II, di mana pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Nah, di sini saya memaparkan beberapa alasan berakhirnya demokrasi liberal, yaitu yang pertama, pemberontakan di berbagai wilayah. Nah, pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Sebagai contoh, terjadi pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITI di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Alasan selanjutnya adalah pembangunan tidak berjalan stabil, kabinet tidak bekerja dengan efektif. Nah, di sini adalah salah satu alasan kenapa banyak sekali kabinet yang bekerja pada masa demokrasi liberal. Alasan selanjutnya ada Dewan Konstituante gagal membentuk konstitusi baru. Alasan yang keempat yaitu persatuan bangsa terancam karena kelompok mementingkan diri sendiri. Dan penyebab berakhirnya demokrasi liberal yang terakhir adalah penyimpangan demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Di sini, posisi Presiden Soekarno didukung oleh TNI dan PKI. Pada masa ini ditandai dengan adanya konfrontasi politik dengan berbagai pihak, kekacauan ekonomi, dan pemusatan kekuasaan PKI, TNI, dan Soekarno. Nah, di sini ada beberapa ciri dari demokrasi terpimpin yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama adanya perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan presidensial. Adanya perwakilan rakyat menunjuk pada masa ini sistem pemerintahan demokrasi tetap dilaksanakan meskipun dengan gaya yang berbeda. MPRS dan DPRS dibentuk tidak berdasarkan pemilihan umum, namun anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Sedangkan ciri dari pemerintahan presidensial dibentuk mengikuti UUD 1945 dan mengingat kabinet parlementer yang gagal memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, ada kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 bahwa presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya.
Selanjutnya, kekuasaan presiden tidak terbatas. Di sini adalah ciri dari demokrasi terpimpin itu sendiri. Presiden mempunyai kekuasaan yang hampir tanpa batas. Presiden menunjuk anggota DPRS, DPAS, dan MPRS sekaligus ketuanya, sementara para ketua lembaga negara tersebut tidak menjabat sebagai menteri di bawah presiden, sehingga secara tidak langsung presiden menguasai semua lembaga negara. Bahkan, presiden dapat membubarkan DPR-GR ketika tidak menyetujui RAPBN yang disusun oleh pemerintah. Yang keempat, ada dibentuknya poros Nasakom. Nasakom ini kepanjangan dari nasionalis, sosialis, dan komunis. Di sini, Indonesia tidak mengakui komunis yang tidak beragama dan tidak mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Pelaksanaan ini membuat benturan antara kelompok dalam masyarakat semakin tajam. Yang kelima, ada penyederhanaan partai politik. Fungsi dari partai politik yang sangat banyak disederhanakan, meskipun pemilihan umum belum akan diadakan kembali. Penyederhanaan partai ini dibuat dengan maksud memudahkan dan memperkecil pengaruh antara kelompok dan golongan. Beberapa partai dibubarkan karena mempunyai pikiran yang tidak sejalan dengan presiden. Salah satunya partai yang dibubarkan adalah Pembubaran Masyumi. Dan yang terakhir ada peran serta ABRI dalam politik. ABRI yang awalnya mempunyai tugas, peran, dan wewenang dalam pertahanan dan keamanan negara diberikan peran sosial politik juga. Angkatan Darat termasuk yang mempunyai peran besar di sini. Peran fungsi ABRI yang demikian selanjutnya mempertajam konflik politik. Puncaknya setelah pemberontakan G30 SPKI, Presiden mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Beberapa penyebab demokrasi terpimpin berakhir yaitu adanya situasi politik dan ekonomi yang memburuk karena harga semakin tinggi sementara kebutuhan pokok sangat sulit. Dan yang kedua, demokrasi terpimpin itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, Pancasila, dan UUD 1945. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila masa Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Nah, Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan Soeharto dengan pemerintahan yang hendak menjalankan Pancasila dan UUD 1945 dengan konsekuen. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Super Semar atau yang biasa disebut dengan Surat Perintah 11 Maret. Pada masa ini, demokrasi disebut sebagai demokrasi konstitusional atau realisasi demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Nah, di sini ada ciri pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Beberapa ciri hampir sama dengan ciri pada demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama pemerintahan presidensial di mana kepala negara dan kepala pemerintahan tetap dipegang oleh presiden. Yang selanjutnya ada penyederhanaan partai dan pelaksanaan pemilu. Ketika di demokrasi terpimpin hanya ada penyederhanaan partai, di demokrasi Pancasila masa Orde Baru telah diadakannya pemilu. Selanjutnya ada lembaga negara. Nah, lembaga negara dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum yang berdasarkan azas pemilu berlangsung 5 tahun sekali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1967, di mana lembaga negara yang terbentuk adalah MPR, DPR, BPK, DPA, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pelaksanaan daerah otonom. Pada masa ini, Indonesia terdiri dari 27 provinsi termasuk Timur Timur. Sistem yang digunakan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah sistem desentralisasi. Nah, di sini ada beberapa penyebab dari berakhirnya demokrasi Pancasila masa Orde Baru, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Yang kedua, tidak terlaksananya lembaga hukum persamaan kedudukan warga negara. Yang ketiga, kekuasaan ABRI semakin besar. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi semakin memburuk. Nah, yang demokrasi terakhir yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila masa reformasi yang digunakan dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, demokrasi ini adalah salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi ini ditandai dengan lengsernya Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Penyelenggaraan demokrasi ini terlihat dalam RPJP, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Beberapa ciri dari demokrasi Pancasila masa reformasi yaitu yang pertama pemilu langsung. Nah, pemilu langsung ini memilih presiden dan wakil presiden serta memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD. Pelaksanaan pemilu ini juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Azas-azas pemilu langsung baru diperkenalkan pada masa ini. Nah, selanjutnya ada amandemen UUD 1945. Perubahan pada UUD 1945 menjadi lebih terperinci dengan menghapuskan bab penjelas, sementara pembukaan UUD 1945 tidak berubah. Dan yang terakhir ada pengambilan tugas ABRI. Di masa ini, tugas ABRI dikembalikan seperti semula, yaitu untuk pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada lagi keterlibatan ABRI secara langsung dalam politik. Mereka harus bersikap netral. ABRI kemudian berganti nama menjadi TNI dan dipisahkan lembaganya dengan kepolisian dengan tugas dan wewenang masing-masing yang tercantum dalam undang-undang. Walaupun demokrasi tidak berakhir atau berganti, tetap saja ada penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi Pancasila era reformasi ini, yaitu sebagai contoh, pengalihan tata niaga sejumlah barang publik seperti BBM dan lain-lainnya terjadi pada zaman Joko Widodo. Selanjutnya ada persoalan seperti pelanggaran HAM, reformasi birokrasi pendidikan yang masih belum terrealisasikan secara maksimal yang terjadi pada masa pemerintahan Gus Dur atau Presiden keempat kita Abdurrahman Wahid. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat. Di sini terjadi pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dan yang terakhir ada kegagalan pemerintah dalam upaya penghapusan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang terjadi pada zaman SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, udah dengar kan tadi apa aja materi yang telah saya sampaikan? Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bagi teman-teman yang mendengarkan pada umumnya. Nah, di sini saya ingin meminta maaf apabila ada tersilap kata yang salah dalam video yang saya buat pada kali ini, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Lidah tak bertulang, kata tak terbatas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.